Halo guys, balik lagi di channel gue DRL11. Nah, di video kali ini gue akan nge-review sebuah film yang berjudul Overdrive. Nah, film ini menurut gue seru banget. Jadi ada adegan balap sama ada maling-malingnya gitu guys. Pokoknya mah patengin terus di DRL11. Tanpa berlama-lama dan banyak bacot yang berkepanjangan, hayu urang lalajo heula filmna. A 1937 Bugatti Type 57S. Di awal film kita menceritakan tentang sekumpulan orang yang sedang memperebutkan harga sebuah mobil yang sedang dilelang. Mereka memperebutkan sebuah mobil Bugatti tipe 57 SC Atlantic tahun 1937, satu dari dua di dunia. Harga dimulai dengan harga 30 juta dan akhirnya mobil itu terjual di harga 41 juta oleh seorang pria yang bernama Frank. Tapi kita tidak membahas prank ini guys. Jadi kita mengisahkan dua saudara pencuri mobil-mobil antik yang sedang mereka incar. Mereka bernama Andrew dan Gareth, atau bisa dibilang Foster bersaudara. Mereka pun melakukan rencana untuk mencuri sebuah mobil Bugatti itu. Tiba-tiba sebuah truk berisi Bugatti itu lewat. Andrew pun melompat ke atas truk itu dengan menggunakan sebuah tali. Gareth menyelamatkan saudaranya itu saat dia akan terjatuh. Frank yang di dalam truk itu terus menyuruh supir untuk terus maju dengan mengasongkan sebuah senjata di tangannya. Mobil Foster bersaudara itu dihalangkan ke truk tersebut. Frank menyuruh sopir untuk berhenti, namun remnya diputus oleh Gareth. Foster bersaudara akhirnya berhasil masuk ke dalam truk dan naik mobil Bugatti yang terjual tadi. Aksi kejar-kejaran pun terjadi saat truk itu melaju dengan cepat. Truk itu terjungkal dan akhirnya Foster bersaudara itu pun berhasil membawa pergi mobil Bugatti tersebut. Setelah keberhasilan Foster bersaudara mencuri sebuah mobil, mereka pun merayakannya di sebuah bar. Kemudian turunlah seorang perempuan dari tangga. Dia bernama Stephanie. Lalu Steph menghampiri Andrew dan menamparnya. Dia marah kepada Andrew karena meninggalkan Steph saat mereka sedang tidur berdua. Steph juga marah karena Andrew tidak mengajaknya pergi, padahal mereka itu teman satu tim. Keesokan harinya, mobil itu mereka jual kepada seseorang yang bernama Panahi. Panahi marah kepada Foster bersaudara karena mereka mencuri mobil Bugatti itu dari orang yang salah. Tapi Foster bersaudara tidak pernah peduli dengan cara apa mereka mendapatkan mobil tersebut. Namun, saat mereka meminta bayaran, anak buah Panahi menangkap dan mengeroyok Andrew dan Gareth. Saat Foster bersaudara melawan, anak buah Panahi malah memukul kepala dua bersaudara itu. Ketika mereka bangun, mereka dihadapkan dengan seseorang pria berbaju coklat yang bernama Morir. Morir menangkap keduanya karena marah mobil Bugatti miliknya dicuri oleh mereka. Mereka duduk dengan diikat oleh sebuah tali sehingga tidak bisa melakukan perlawanan. Saat Morir mengarahkan senapannya ke Foster bersaudara, dia malah menembak Panahi yang tidak berdosa. Morir menyuruh anak buahnya untuk membuka ikatan mereka berdua. Setelah itu, Morir membawa mereka ke sebuah tempat yang berisi beberapa koleksi mobil mewah klasik miliknya. Mereka berdua terlihat takjub dan terkesima dengan mobil-mobil mewah itu, karena Morir marah kepada mereka atas Bugatti yang mereka curi. Morir langsung menghadapkan senjatanya ke arah mereka berdua. Saat akan menembak, Gareth mengatakan Max Clam yang membuat raut muka Morir jadi berubah dan terlihat begitu penasaran. Karena terdesak, Andrew pun menjelaskan dan menceritakan bahwa Max Clam adalah generasi ketiga yang berkuasa di Berlin Barat. Dia adalah seorang anak yang berlahir dalam keluarga kaya dan paling brilian di antara keluarganya. Foster bersaudara berencana mencuri dari mereka di Marseille. Itulah rencana mereka berdua. Morir mengatakan bahwa dia mengenal betul Max Clam dibandingkan dirinya sendiri. Max Clam mengkhianati kesepakatan real estate yang penting di Berlin bersama Morir.
membuatnya rugi besar. Dia juga mencaplok Torino, Napoli, Monaco, lalu memutuskan mengambil sesuatu dariku. Sesuatu yang tak ternilai. Marseille itu milikku, ujar Morir. Setelah mendengar kedua bersaudara itu akan mencuri Ferrari yang dimiliki Max Clem, Morir melepaskan mereka berdua dengan bersepakat dalam waktu seminggu harus membawa apa yang seharusnya menjadi milik Morir. Lalu Morir menyuruh anak buahnya mengantar poster bersaudara itu ke Marseille. Sampailah mereka di Marseille. Saat mereka berjalan, Andrew dan Gareth berbincang tentang Andrew yang ingin mengajak menikah Steph. Gareth ikut berbahagia mendengar hal itu dan menyetujuinya. Hanya saja Gareth tidak mau ditinggal sendirian oleh Andrew, saudara tirinya. Andrew mengatakan kepada Gareth bahwa setelah pekerjaan ini Andrew tidak mencuri mobil lagi. Poster bersaudara itu pun menghampiri Steph. Steph mengatakan memiliki teman di Marseille. Orang tersebut bisa carikan orang yang mereka butuh. Orang itu hebat dan banyak mengajari Steph dan dia juga suka memancing. Keesokan harinya, Steph memperkenalkan perempuan itu yang bernama Devin. Setelah berkenalan, tiba-tiba dua polisi datang dan mengejarnya. Ketika mereka sampai di sebuah tempat, tiba-tiba suara ledakan muncul dari dalam rumah yang ditempati oleh seseorang yang bernama Leon. Leon ahli membuat ledakan, dan benar saja Leon meledakkan uang yang disimpan oleh Devin di dalam brankas. Karena melihat kemahiran Leon, Andrew menyuruh dia untuk ikut bersamanya. Kemudian, teman-teman Devin datang. Mereka disewa untuk menyetir dan diberi bayaran $1.000 atas jasa menyetirnya. Tapi mereka hanya terdiam. Lalu Gareth menawarkan $5.000 kepada mereka untuk setiap orangnya. Karena Gareth pikir mereka diam karena bayaran tersebut masih kurang. Tetapi ternyata mereka tidak bisa berbahasa Inggris. Oalah. Karena Gareth terlanjur mengatakan mereka pun sepakat untuk membayar di harga $5.000. Malam harinya, ketika masuk ke dalam sebuah tempat, mereka dihadapkan oleh seseorang pria bernama Lauren Morir, yang merupakan sepupu dari Jacopo Morir. Dia ditugaskan oleh Morir untuk membantu dan mengawasi poster bersaudara dalam rencana pencurian itu. Lauren mengatakan bahwa dia bisa membantu mereka bertemu Max Clem, karena Lauren merupakan kontak yang bisa bertemu Max Clem. Lauren pun mengajak mereka untuk bertemu seseorang pria yang bernama Kun. Kun adalah orang yang melakukan tugas kotor yang dibayar oleh Max Clem. Saat tiba, Kun bertanya, "Apa yang kau mau, Lauren Morir?" Lauren menjawab bahwa dia ingin menawarkan bisnis. Kemudian, poster bersaudara dan Steph memperkenalkan diri masing-masing. Steph menjelaskan kesepakatannya bahwa mereka ini pembalap terbaik dalam bisnis ini. Mereka bisa mencuri apapun untuk melihat kemampuan poster bersaudara. Kun menantang mereka untuk menghentikan sebuah pesawat. Kemudian, Gareth menghalau pesawat itu dari depan. Pesawat itu dirusaknya, menggunakan mobil sehingga tidak bisa terbang. Saat membuka isi pesawat, ternyata pesawat itu merupakan salah satu pesawat pribadi milik Max Clem. You just robbed one of Max Clem's private planes. Nah, keesokan harinya, mereka pun dengan gagah perkasa dan nyali menciut mendatangi tempatnya Max Clem untuk mencari tahu mobil $1.000.000 untuk mereka curi. Dan mereka pun melihat Max Clem, tahi jelema aja, sedang mengurung pilotnya yang sangat payah di dalam tong. Lalu Gareth pun dengan songongnya menceritakan pengalaman tentang mencuri mobil bututnya. Maksudnya mobil antiknya, yang sudah mencuri di 5 benua. Dan Gareth pun menjanjikan bisa memperbanyak mobil Max Clem, karena mereka bukan pemula dalam mencuri sebuah mobil. Citel maling mobil mah, kaos maling buah, ujar Gareth. Dan Andrew pun disuruh maju oleh Max Clem. Sekali cewang cenah, interogasi nama teu sisirikan. Lalu Max Clem pun berkata tidak ada orang yang bisa dia percaya, dan semoga mereka bisa dapat dipercaya. Dan ketegangan pun terlihat.
dari hidung mereka dan apa yang terjadi. Lalu mereka pun pergi. Dan apa boleh buat, nih anak ingin melihat mobilnya Max Clam untuk pertama kalinya. Dan Max Clam pun tahu nih anak sepupunya Jacopo Morir. Dan Max Clam pun mengizinkan melihat garasinya. Dan mereka pun melihat kendaraan mobil $1 juta tersebut. Lalu setelah mereka selesai, Andre pun menulis pin jika suatu saat ia akan mencuri mobilnya. Singkat cerita, Stephanie pun berada di sebuah pasar untuk membeli cangcut. Dan tiba-tiba ia ditodong oleh si botak. Dan ia pun menuruti si botak apa kemauannya. Dengan santuinya, Stephanie pun mencuri apel dan keributan pun terjadi. Dan akhirnya Stephanie pun mencoba kabur dari si botak. Si Ganu diudah gejing tomang, segala dibalang-balangkeun. Tapi akhirnya Stephanie pun tertangkap juga. Sementara itu, Gareth dan Andre pun melihat anak buah Jacopo Morir. Dan akhirnya ia pun saling bertatapan. Awas jatuh cinta. Ya kali. Lalu mereka pun ditembaki dan saling kejar mengejar. Kaos ucing nu newak berit nih. Dan akhirnya dua bersaudara itu pun berpencar untuk mengalihkan perhatian mereka. Lalu Gareth pun mencoba ke tepi pantai untuk berenang. Ya kali. Ya untuk menghindari kejaran orang tersebut. Dan akhirnya Andre pun menolong Gareth. Sore pun tiba. Dua bersaudara itu dikejutkan dengan Dapin yang dia bilang bahwa Stephanie telah menangkapnya. Dan dua bersaudara itu pun mendatangi markasnya Morir dan menonjok si botak yang ingin menghadangnya. Lalu Morir pun menodongkan pisang kepada Andrew. Senjata maksudnya. Dan Morir pun membawa mereka berdua dan memperlihatkan Stephanie yang sudah diikat. Dan di atasnya ada ban yang sedang berjalan. Lalu dengan refleksnya, Andre pun mencoba menghampiri Stephanie. Dan Gareth pun mencoba menahannya. Lalu Morir pun berkata, ia mengetahui kedua bersaudara tersebut karena ingin mengagalkan rencana yang sudah dirancangnya. Dan ban mobilnya pun mencoba menyentuh wajah mulusnya Stephanie. Dan Morir berkata, ia akan melepaskan Stephanie setelah kalian berhasil mencuri mobil dari Max Clam. Lalu dua bersaudara itu pun kalah curhat. Mereka pun merencanakan strategi baru, cara untuk melepaskan Stephanie. Pagi hari pun tiba. Dengan strategi yang mereka buat, mereka pun berkumpul di sebuah lapangan. Dan Andre pun mencoba menjelaskan strategi yang ia buat kepada Morir. Dan tiba-tiba anak buah Max Clam pun datang. Dan kontak senjata pun terjadi. Dan anak buah Morir pun menurunkan senjatanya karena mereka kekurangan jumlah. Dan tiba-tiba Max Clam pun datang menggunakan helikopter. Dan ia pun menghampiri Morir dan berkata, kau selalu mempunyai yang berharga, selalu kurebut, ujar Max Clam. Dan Morir pun berkata, ia tidak akan pernah kalah untuk kali ini dan akan merebutnya kembali. Apa yang kau rebut? Lalu Max Clam pun meninggalkan mereka dengan muka kusutnya kayak cangcut diistrika. Morir pun harus menjalankan misinya untuk merebut mobil seharga $38 juta tersebut dari Max Clam. Dan akhirnya mereka pun bergegas untuk menjalankan misinya besok. Keesokan harinya, Morir pun sudah berada di tempat yang dimana ia ingin menjalankan sebuah misi untuk mencuri mobil Max Clam. Tapi di sisi lain, dua bersaudara itu pun berada di tempat yang berbeda dan menjalankan misi barunya untuk mencuri mobil milik Morir. Sementara itu, Stephanie mencoba kabur dan ia mencoba masuk ke salah satu ruangan untuk menyadap alarm di rumah tersebut. Dan akhirnya Stephanie pun berhasil. Dan ia pun membukakan pintu untuk teman-temannya. Sementara itu, Morir pun menyadari strategi yang dua bersaudara itu buat. Morir pun langsung bergegas menuju rumahnya. Karena dua bersaudara itu mencuri mobilnya Morir, bukan mobilnya Max Clam. Dan di sisi lain, mereka pun berhasil membawa mobil-mobilnya Morir untuk diserahkan kepada Max Clam. Dan akhirnya mereka pun berhasil lolos dari anak buahnya Morir. Dan tiba-tiba, Andre pun menyadari di belakangnya ada Morir yang mengikutinya. Dan ia pun mencoba menancapkan gas secepat mungkin. Dan mereka pun mencoba meledakkan jembatan tersebut. Dan apa boleh buat, si botak pun meledakkan di tempat yang salah. Dan Andre pun mencoba fokus untuk melewati jembatan yang sudah retak tersebut. Dan akhirnya, ia pun menancapkan gas. Dan mereka pun berhasil lolos.
Lalu Morir pun menyuruh si botak mencoba menelpon temannya karena ia ingin tahu kemana mereka pergi. Dan ia pun menuju ke pelabuhan untuk mengejar kedua bersaudara tersebut. Dan Andre pun menyadari Morir mengikutinya dari belakang. Dan ia pun melakukan rencana B untuk misi barunya. Dan Morir pun merasa kesal. Raut wajahnya pun terlihat udah kayak asin yang digoreng. Lalu ia pun menancapkan gas. Dan tiba-tiba mereka pun berhasil mencuri sebuah mobil dari Morir. Dan Max Clamp pun berterima kasih atas kerja kerasnya yang mereka lakukan. Dan akhirnya film pun selesai.